Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri kepada murid-murid. Kami buka hati kami untuk kebenaran. Amin. Pakai hamba-Mu ini Bapa menjadi alat. Amin. Semua yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, biarlah berasal dari isi hati-Mu saja. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salut. Salut. Baiklah, saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita buka firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Padahal burung di langit yang tidak mampu dan tidak bermain dan tidak membutuhkan bekal dalam tubuh, namun dimakan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa pekerjaan, tanpa pemanfaatan. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah menjaga burung di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan lebih lagi dari kamu, hai orang yang tidak percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu cari dalam bangsa yang hidup dan berhala. Akan kamu Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Allah dengan tekun dan setia. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak secara kebetulan, ya, kalau kita mendengarkan firman Allah hari ini tentang hal kekhawatiran, karena momok yang paling mengerikan di dalam hidup manusia, sekaya apapun dia, sejaya apapun kedudukannya, momok yang paling mengerikan adalah kekhawatiran. Boleh ditanya orang yang punya duit 1000 triliun,
Khawatir enggak? Pasti khawatir. Boleh ditanya orang yang punya jabatan, bahkan yang tertinggi sekalipun di dunia ini, khawatir enggak? Khawatir. Lalu orang mengatakan khawatir itu manusiawi. Tetapi Alkitab mengatakan kekhawatiran itu dosa. Saya pikir lebih enak hewan nggak punya kekhawatiran. Tidak ada hewan yang khawatir. Padahal hewan tidak punya pengetahuan apapun. Oleh karena itu Bapak Ibu kekasih, Tuhan hari ini berbicara kepada kita membuat perbandingan. Perbandingan yang paling sangat. Kalau dibuat suatu perbandingan sangat mengenaskan. Perbandingan yang sangat menyedihkan. Dibandingkan saudara dan saya dengan hewan. Saudara dan saya dibandingkan dengan burung. Burung pun tidak punya kekhawatiran. Dan Yesus bilang, kamu lebih berharga. Kekhawatiran itu dosa. Itu sebabnya dikatakan janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Saya hanya khawatir kalau saya nggak masuk surga aja. Yang lain saya nggak khawatir. Dalam hidup kami ini karena saya harus korbankan apa yang kami alami. Setahu saya seumur hidup Ibu Gembala ini paling hebat 5 kali dibeli pakaian ini, beli baju ini, beli gaun ini. Bukan seumur hidup, selama kami menikah. Dan saya carilah, nggak ada kemeja saya nggak. Kalau ada pun kemeja itu kemeja bekas itu semua yang dikasih orang apa semua. Dan seumur hidup kami belum pernah beli meja makan, belum pernah beli meja TV. Dan selama kami menikah, hanya 2 kalilah kami beli tilam. Tilam yang dipakai sekarang sama anak-anak. Lemari pun belum pernah kami beli. Kalau ada pun lemari itu sekarang itu lemari bekas Mama Jus yang punya itu. Dulu mereka mau pindah ya ke Jakarta tahun 2002. Ya. Lalu ya digeser lah sama kakaknya untuk nambah-nambah ongkos. Begitu juga tempat tidurnya. Ya itulah tempat tidurnya sampai sekarang. Jadi nggak perlu khawatir walaupun nggak pernah beli tempat tidur, nggak pernah beli lemari. Ini sepatu yang saya pakai sudah 7 tahun. Kalau terakhir ini misalnya 2 tahun terakhir ini saya menjahit ada 2 celana karena memang nggak muat lagi celana yang lama. Dan saya nggak pernah beli kemeja pun enggak. Kalau ada kemeja yang saya pakai macam batik itu semua pemberian. Ibu ini pun kalau ada dipakai batik itu pemberian karena dulu kami guru. Jadi setiap hari guru, Ardiknas, ya murid-murid ngasih hadiah. Kemeja lah, apa itu namanya? Ya kemeja batik. Ya seragam guru. Ya. Ada perlu dikhawatirkan sampai sekarang. Oleh karena
kasih, kami tidak perlu khawatir apa pandangan orang. Dan yang saya khawatirkan, saya takut gak masuk surga itu aja. Gak ada yang lain. Kalau dipikir saya merenung gitu, iya ya. Belum pernah beli lemari, belum pernah beli ini. Selama kawin cuma itu yang dibeli apa tempat apa kasur ya. Sampai sekarang sampai dari anak-anak, dari anak-anak sampai lajang asli kasurnya, begitu juga kami. Ya sehingga saya paling 5 kali nih ibu ini beli yang namanya baju gaun itu. Lainnya itu semua Casio. Nanti nggak muat sampai punya edarnya diantar ke rumah. Ini edak masih cantik-cantik karena kebetulan edaknya orang kaya. Begitu juga adiknya. Ini kak katanya. Sekalian mengantar sampah-sampahnya. Kan pernah di situ banyak sampah-sampah. Tapi itu kita syukuri karena dikatakan tubuhmu lebih penting dari semua itu. Amin. Saya nggak malu sampai sekarang masih tinggi kalau beli sesuatu, beli kaos-kaos ya Pak. Itu muncas. Karena nggak begitu penting, nggak ada perlu gengsi. Jadi kalau kita tidak konsumtif, kita tidak akan mengkhawatirkan apa-apa. Tidak akan mengkhawatirkan apa-apa. Jadi pengeluarannya kecil. Ya sehari-hari kami yang paling besar itu paling minyak. Karena dipakai ke sana kemari kan kereta. Kereta ada 3. Sepeda motor ada 3. Dipakai ke sana kemari. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu kekasih sampai hari ini terbukti Tuhan memelihara. Tuhan terus memelihara dan kita diberi perbandingan dalam 2 hal, satu kepada burung, kemudian kepada rumput. Pakaian Salomo tidak lebih indah daripada bunga yang ada di padang. Dan hidup manusia dibandingkan juga dengan rumput yang hari ini ada, besok sudah lain. Lalu apa yang harus kita khawatirkan? Saya sendiri, umur saya yang sudah segini hampir 60 tahun ini sudah menyaksikan orang yang saya anggap kaya, tidak kurang satu apapun. Mobil ada, rumah ada, harta lengkap, rumah puluhan pintu, bunuh diri juga. Orang akan khawatir kalau fokusnya kepada materi. Dan kita perlu belajar bagaimana Allah memelihara orang-orang Israel zaman dulu. Lihat dan belajarlah. Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Belajarlah dari kitab suci. Bacalah dan perhatikan kitab suci dan hidupi. Lihatlah orang Israel.
ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menuju tanah Kanaan. Selama 40 tahun mereka di dalam perjalanan itu beranak pinak. Jumlah bapak-bapak 600.000 orang, ditambah istri-istri dan anak-anak, yang jelas lebih dari 2 juta orang. Dipelihara Tuhan setiap hari. Tuhan mengadakan kebutuhan sehari-hari. Hal itu juga bisa dilakukan Allah yang sama kepada saudara. Amin. Selama 40 tahun mereka tidak pernah kelaparan. Pakaian yang mereka pakai utuh. Mana ada pakaian 40 tahun di badan? Alkitab menceritakan pakaian yang mereka pakai selama 40 tahun itu utuh. Tidak luntur, tidak lapuk, tidak koyak. Kasut yang mereka pakai dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, enggak tahu lagi sudah berapa lama, 40 tahun terus dipakai. Sandal swalu aja kepakai paling tahan 2 minggu. Empat 40 tahun lamanya. Utuh. Allahmu, Allah kita, Allah yang luar biasa. Amin. Belajarlah percaya dengan cara-cara Allah. Mari belajar. Lalu langkah apa? Karena yang mengatakan ini Yesus, maka kita juga harus memiliki hati yang sama seperti hati Yesus. Memiliki karakter yang sama dengan Yesus. Dan nanti yang ada di surga hatinya semua sama dengan hati Yesus. Orang yang tidak sama hatinya dengan hati Yesus tidak akan ke surga. Jadi oleh karena itu, kesempatan bagi kita untuk mencapai itu masih ada kesempatan 100% terbuka. Kita tidak bisa berubah kalau kita tidak terbuka kepada Tuhan. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Kita terbuka kepada Tuhan. Tuhan tahu semua apa yang kita kerjakan, tapi kalau kita tidak terbuka, Tuhan tidak akan merespon dan Tuhan tidak akan bekerja dalam hidup kita. Bukan tidak tahu, mungkin kita lupa, tapi Tuhan tahu semua. Tapi Tuhan mau kita terbuka kepada Tuhan. Dalam bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus, yang dipakai oleh para nabi, dipakai oleh Rasul ialah insan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi di dalam peristiwa Alkitab itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Cuma kita fokusnya kemana di dalam hidup Tuhan ini? Kemana kita harus fokus? Kita tidak akan sanggup dengan cara-cara kita. Hidup itu berserah, bukan menyerah, berserah. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan membayangkannya gampang. Tapi dalam prakteknya sebenarnya jauh lebih gampang daripada memikirkannya kalau kita berserah. Saya dalam 2 minggu yang lalu sudah menyampaikan tentang Nona Emma. Kegagalan Nona Emma hidup. Kenapa dia terlalu pelit juga dalam hidupnya? Dia makan apa adanya dan makanannya makanan orang kere. Karena dia khawatir duitnya yang miliaran itu habis. Ketika dia didapati meninggal dunia, dia meninggalkan uang tunai sebesar $500.000 yang mungkin hari ini kira-kira 7,5 miliar. Selain obligasi berharga atau surat-surat berharga, yaitu surat-surat saham. Maka seumur hidupnya tidak akan habis itu. Tapi karena khawatir surga dia, lalu dia makan makanan kere. Itu juga karena khawatir. Sehingga ketika dia mati, dia tidak dapat menikmati harta yang dia miliki. Begitu juga saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan mengatakan janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai? Karena Tuhan memastikan bahwa segala yang kita butuh, yang kita perlu, Tuhan sediakan dalam perangkat-perangkatnya, yaitu perangkat-perangkat kuasa karunia. Amin. Yang kita perlu raih adalah karunia. Amin. Artinya kepenuhan roh, dipimpin oleh roh, dikendalikan oleh roh. Itu yang paling penting. Kalau Allah berani mengatakan jangan kamu khawatir akan apa kamu makan, apa kamu pakai, karena Allah telah memberikan perangkat karunia untuk mampu menghidupi kita dalam mengatasi segala masalah dan persoalan yang dihadapi manusia. Dan itu bisa kita praktekkan dalam hidup kita. Sebab Tuhan bisa membuat pohon dalam satu malaman tumbuh. Dan itu terbukti ketika Yunus keluar dari kota Niniwe dan duduk jauh di tempat yang jauh di luar kota itu. Lalu Allah menumbuhkan pohon jarak hanya dalam satu malam. Jadi sebenarnya Allah sanggup melakukan apapun. Amin. Yesus pernah mengubah 2 roti, betul ya? 5 roti dan 2 ekor ikan, makan 5.000 orang, dan sisa 12 orang. Rohnya Yesus itu adalah roh yang sama di dalam hidup orang yang percaya. Amin. Karena dikatakan aku akan mengutus roh, aku akan mengutus penolong. Mungkin apa yang saya sampaikan ini agak sukar dipahami, tapi belajarlah untuk paham. Saudara dan saya hanya sekali hidup di dunia ini.
Oleh karena itu sekali hidup ini, di dalamnya sekali hidup ini, betul-betullah manfaatkan segala berangkat yang disediakan oleh Allah untuk orang percaya. Kalau roh Allah pada kita, apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil, semuanya mungkin. Kalau roh Allah ada, dan orang yang memiliki roh Allah tidak akan mungkin khawatir. Itu perbedaan orang yang khawatir dan orang yang tidak khawatir. Jadi kalau saudara masih khawatir berarti tidak ada roh Allah. Kalau orang tidak memiliki roh Allah, maka maaf, yang ada adalah roh lain. Sebab orang yang tidak dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus, orang yang hidupnya, kehidupannya, keseluruhan hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, pasti jalannya sesat. Ayatnya ada. Orang yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah bukan anak Allah. Hanya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah lah yang menjadi anak-anak Allah. Orang mungkin akan mudah mengatakan, saya dibaptis orang tidak penuh Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus itu dari buahnya. Oleh karena itu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak pelajaran-pelajaran yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup orang-orang percaya sejak zaman dahulu. Suatu kali Petrus semalam-malaman dengan kawannya, dengan saudaranya untuk menangkap ikan di Danau Galilea. Semalam-malaman mereka tak mendapatkan apa-apa, nihil. Ketika Yesus mengatakan pergilah ke tempat yang dalam itu, tebarlah jalan. Secara logika tidak ada logikanya bisa, karena itu tidak masuk dalam pemahaman Petrus. Tuhan, aku semalam-malaman loh, udah semalam-malaman loh aku menangkap ikan gak dapat loh. Sekarang Tuhan menyuruh di tempat yang tidak mungkin, di tempat yang dalam. Bagaimana orang menjala di tempat yang dalam? Tempat menjala itu gini paling banter yang 2 meter. Karena dia berlomba dengan ikan-ikan, kalau jalannya cek katanya bunyi jalannya tuh kayak itu, ikan udah bisa lari kalau dalam. Dia hanya air di air dangkal. Jadi menjala itu harus di air dangkal. Airnya yang paling 1 meter, 1,5 meter. Itu tempat menjala, tapi ini tempat yang dalam. Dan Petrus menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Ketika ditebarkan, diangkat, jala itu hampir koyak. Lalu memberikan isyarat kepada perahu yang lain supaya datang mendekat. Lalu mendekat. Dan diisilah ikan itu 2 perahu. Perahu itu penuh, hampir tenggelam. Di mana dulu ikannya? Tapi karena Tuhan yang menyuruh, maka Petrus melakukan. Karena Tuhan yang menyuruh, jangan khawatir, maka harus dilakukan. Amin. Karena Tuhan yang suruh.
Jawab dia. Karena Engkau yang menyuruh. Maka karena Tuhan yang menyuruh. Agama kita ini bukan agama utopis, bukan agama mustahil. Kekristenan ini bukan hal-hal yang mustahil. Kekristenan ini adalah hal-hal yang supranatural. Jangan bahagia hanya dengan mujizat-mujizat kecil. Jangan puas dengan hal-hal yang kecil yang dilakukan Tuhan. Hal-hal yang terbesar pun bisa dilakukan Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Semua memungkinkan. Mintalah diberikan, ketuklah dibuka, carilah mendapat. Enggak minta, enggak cari, enggak ngentuk pun dikasih Tuhan. Karena ada ayatnya, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, gitu ya. Coba luruskan. Yang tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, Lalu yang tidak pernah timbul di dalam hati. itu disediakan. Apa yang tidak timbul, yang tidak diminta, yang tidak dicari pun disediakan Tuhan. Tuhan itu adil. Amin. Jadi nggak mesti meminta. Allah kita itu bukan Allah mesti diminta-minta, tapi punya keyakinan. Nggak minta pun dikasih. Itulah hebatnya Tuhan kita. Sama siapa aja pun ini berlaku. Pasal ini, ayat ini berlaku kepada siapa saja yang percaya. Sebab Tuhan tidak pilih kasih. Oleh karena itu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cuma syaratnya ada. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah. Dia berbicara tentang kerajaan. Dalam kerajaan itu ada perangkat, namanya rakyat, ada wilayah, ada kedaulatan. Kedaulatan Allah harus diakui. Amin. Kedaulatan Allah harus diakui. Ini hal yang dalam. Renungkan apa itu daulat. Yesus itu daulat Tuhanku. Arti daulat Tuhanku tidak boleh dibantah. Karena dia berbicara tentang kerajaan, dia daulat Tuhanku. Kedaulatan. Berbicara tentang kedaulatan raja. Kalau di negara ini bukan kedaulatan raja, tapi kedaulatan rakyat. Yang diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Dasar 45. Kedaulatan. Berikan tempat yang tertinggi bagi yang berdaulat. Berikan tempat yang paling terhormat bagi Tuhan. Karena berbicara kerajaan Allah. Berikan tempat yang berdaulat. Persilahkan Tuhan berdaulat di dalam hidup kita. Karena kita ini budak hamba. Apa perbedaan raja dengan hamba? Perbedaan hamba dan raja, keputusan kedaulatan, ketentuan itu ada di tangan seorang raja. Tapi seorang hamba tidak punya kedaulatan, tidak punya keputusan, dan tidak punya kesimpulan. Hanya menunggu, menanti
keputusan yang berdaulat. Dia nggak punya inisiatif. Hamba itu tidak punya inisiatif. Nggak ada hamba yang mengajari Tuhannya. Tapi banyak orang Kristen mengajari Tuhannya. Banyak orang Kristen yang mengajari Tuhannya. Tuhan, aku mau ini, Tuhan begini, kalau bisa beginilah Tuhan, kalau begini Tuhan. Gini. Mananya Tuhan? Kenapanya Tuhan? Berlama kali Tuhan begini, kenapa enggak begini Tuhan? Itu namanya hamba kurang ajar. Karena dia berbicara tentang kerajaan Allah. Allah sebagai oknum yang berdaulat. Dia berdaulat. Keputusannya ya dan amin. Itu yang harus kita pahami. Artinya kita tidak diberikan kesempatan untuk reserve, kesempatan untuk berpikir, kesempatan untuk mengambil kesimpulan. Kesimpulan semua di atas di tangan yang berdaulat. Kesimpulan keputusan kita hanya pelaksana. Dan kebenarannya manusia nggak pernah benar. Sekalipun yang namanya Henok itu pernah naik ke surga, dia nggak pernah benar. Sekalipun Elia itu sudah naik ke surga, dia nggak pernah benar. Sebab firman tak seorang pun benar. Tapi dibenarkan. Karena dibenarkan itu anugerah. Jadi sifat kita adalah sifat menanti, sifat menunggu. Menunggu apa yang diperintahkan, menunggu apa yang dirancang oleh Allah. Amin. Jadi kita gak sempat memikirkan nasib kita, gak sempat kita memikirkan penderitaan kita, karena kita disuruh standby 24 jam mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Itu kalau mau masuk ke surga. Jangan salahkan saya nanti kalau saudara nggak masuk ke surga. Saya sudah sampaikan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan Allah berbicara tentang kedaulatan Allah, kedaulatan Kristus. Dia yang merancang, dia yang menentukan. Kalau saudara ditentukannya untuk mati, dia apa mau mati untuk disiksa, itu keputusan dia. Saudara nggak bisa menolak. Kalau Tuhan menentukan jalan hidup saudara harus mengalami banyak hal, itu keputusan dia. Saudara nggak bisa menolak. Kalau Allah memutuskan kehidupan, ya, Nathanael mati, dihajar, mati, disiksa sampai lepas kulit kepala, dari kulit kepala sampai sampai ke telapak kakinya. Itu kedaulatan Tuhan. Nathanael gak bisa reserve. Kalau Yesaya dibelah dua mulai dari selangkangan sampai kepalanya, itu keputusan Allah. Dan bisa Yesaya bilang, Tuhan, kenapa ngeri kali ku alami? Tapi kalau kita mati disiksa orang karena kejahatan kita, itu bukan keputusan Tuhan, bukan kedaulatan Tuhan. Memang untuk itu kita dipanggil. Bukan untuk senang-senang. Dari mana ajaran itu senang-senang? Ikut Tuhan senang-senang. Ikut Tuhan diberkati. Tidak ada itu di Alkitab. Salah itu. Yohanes 10 ayat 10 bukan gitu bunyinya. Aku datang supaya mereka memperoleh. Coba baca dulu Yohanes 10 ayat 10. Supaya apa? Sorry. Ayat-ayat mengatakan aku datang supaya mereka memperoleh
Bible hidup. Yang B. Ya, Yang B. ya. 10B. Ya, oke. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, bukan hidup berkelimpahan. Jangan dibalik. Inilah yang diajarkan selama ini, supaya mereka hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan. Artinya dalam segala kelimpahan rahmat Allah. Dalam rahmat, dalam pemeliharaan Allah, dalam anugerah. Dia tidak berbicara tentang uang, dia tidak berbicara tentang emas, tapi anugerah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Itu kebenaran. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya jangan khawatir. Serahkan aja hidup kita sama Tuhan. Mau jadi apa kayak dibikin Tuhan? Terserah dia. Yang penting kita hidup di dalam kebenaran. Andalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang harus kita andalkan. Kalau mau ke surga, pada yang enggak, ya terserah, kan itu pilihan. Karena Tuhan itu baik. Dia memberikan kemerdekaan kepada manusia. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa pun Allah memberikan kemerdekaan, free will. Terserah mau apa yang kita pilih dalam hidup ini. Tapi kita harus tahu pasti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang dipanggil, terpanggil masuk dalam rencana Allah. Saya yakin semua saudara yang ada di sini terpanggil masuk di dalam rencana Allah. Amin. Tapi rencana itu bisa gagal, bukan Tuhan yang menggagalkan, tapi saudara sendiri yang menggagalkan. Biasanya gagal karena tidak taat. Pendeta pun banyak nanti yang gagal, kok banyak di neraka. Tapi saya nggak berharap itu. Saya sangat takut itu. Itu yang paling saya takutkan. Karena Lucifer sendiri nggak kuat hidup di sana. Apalah kita ini yang terbuat dari debu. Oleh karenanya saudara kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita berkenan di hadapan Allah. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Hari esok belum tiba, Tuhan Yesus sudah ada di sana, bro. Amin. Sebelum besok tiba, sebelum besok datang, Yesus sudah juga ada di sana. Jadi oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku berkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup itu sederhanakan saja, kata orang. Ya. Kata orang Jawa, hidup itu ya seperti numpang ngombe, numpang minum, udah selesai. Orang Jawa bilang ada filosofisnya, sederhana, numpang ngombe. Dan orang Jawa itu filosofi dunia ya, enak filosofi mereka. Mangan orang mangan asal ngumpul. Jadi mereka nggak perlu khawatir. Jangan pakai pula perumpamaan orang Batak. Hauna donok do marsiososan, terus marsiososan, tak apa namanya. Bergesek terus. Jadi hari ini Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kita jangan jatuh kepada dosa kekhawatiran. Mari kita kontrol. Amin. Karena Tuhan memberikan kemampuan untuk kita.
kontrol mata, kontrol telinga, kontrol mulut, pelihat hati dan pikiran. Itu aja, itu yang paling penting. Sederhana aja. Hidup apa adanya, andalkanlah Tuhan. Karena Tuhan kita ingin ya, hidup kita itu setiap hari mujizat, 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 mujizat. Tuhan itu memperhatikan. Dan Tuhan bisa menyelesaikan semua masalah kita. Amin. Gak usah dicengkali cara Tuhan. Berserah aja kepada Tuhan. Seberat apapun Tuhan bisa menyelesaikan. Maka serahkanlah segala kekhawatiran. Kekhawatiran jangan dibawa dalam hidup itu. Kekhawatiran itu serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memikul, Tuhan yang menyelesaikan itu. Karena itu juga merusak pikiran, merusak hidup kita. Karena kalau kekhawatiran kita hidupi, dampaknya itu bukan hanya merusak hidup kita, tapi juga merusak orang lain. Khawatir karena ini, khawatir akhirnya cari jalan ini, jalannya. Akhirnya bisa kekhawatiran itu karena jalan ini, jalan aneh ditempuh, jalan ini semua jadi terlibat, semua jadi ya, berdampak. Semua menjadi berdampak. Itu negatifnya. Kenapa orang mencuri? Karena khawatir nggak mati. Kenapa orang menipu? Karena khawatir nggak punya uang. Kenapa orang berbohong? Karena khawatir ya, dipersalahkanlah, diapainlah. Jadi khawatir itu dampaknya sangat besar, merusak tatanan kerajaan Allah, merusak kehidupan orang percaya. Dan Allah telah membuktikan itu, dan itu pengalaman yang orisinil di dalam hidup orang Israel. Orang Israel sendiri mengalami hidup bagaimana pemeliharaan Allah. Saudara dan saya tidak ada bedanya di hadapan Allah dengan orang Israel keturunan Abraham secara daging. Cuma kan Allah punya cara di dalam menjaga kita, di dalam memelihara kita, dalam menuntun kita. Saya pikir karena hari-hari yang sangat ya, di sangat ujung akhir waktu, kita masih bisa berbenah. Amin. Masih bisa berbenah, masih ada kesempatan berbenah kita perbaiki. Mari kita saling menolong, saling mendoakan, saling menopang. Semua ini, semua kita berharga di mata Tuhan. Amin. Di hadapan Tuhan kita tidak ada anak tiri, tidak ada anak kandung, sama kita semua. Berharga, karena untuk kita Tuhan mau mati. Amin. Dan kita dibenarkan bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tapi karena kasih anugerah. Namun kasih anugerah itu jangan disia-siakan. Kasih anugerah itu harus dihidupi. Kasih anugerah itu harus dijalani dengan tekun, dijaga segala kehendak Allah di dalam anugerah itu. Karena Allah memberikan anugerah juga, Allah juga memberikan rancangannya dalam hidup orang yang menerima anugerah.
Jadi kalau kita menerima anugerah, juga kita harus menghidupi rancangan Allah dalam hidup kita. Dan rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan, ya, bukan rancangan jahat, bukan rancangan kecelakaan. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada kita. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita terus berdoa, mari kita terus menyerahkan hidup kita. Tuhan masih bisa menyelesaikan masalah kita. Amin. Yang penting kita fokus dengan cara-cara Tuhan. Kiranya Tuhan menolong.